Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negi Agustina, Prodi Tadris Matematika kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat soal pilihan ganda dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita membuat soal pilihan ganda, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita harus mengurutkan C1 sampai C6-nya. Apa maksudnya C1 sampai C6? C1 itu yaitu pengetahuan. Pengetahuan artinya mengingat atau mengenali informasi dasar. Yang kedua yaitu memahami atau C2, memahami arti informasi dan dari informasi dan bisa menjelaskan dengan kata sendiri. Yang ketiga yaitu penerapan, menggunakan pengetahuan atau rumus dalam situasi baru. Yang keempat yaitu sintesis, menggabungkan informasi menjadi bentuk baru. Yang kelima yaitu C5 atau analisis, artinya memecahkan informasi menjadi bagian-bagian dan memahami strukturnya. Dan terakhir yaitu C6 atau evaluasi, yaitu memberi penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, yaitu memperhatikan talaah kognitifnya. Talaah kognitif itu ada 4. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua tampilan, yang ketiga materi, dan yang keempat konstruksi. Apa maksudnya bahasa? Di sini bahasa kita kata kerja operasional, tidak boleh kata ulang dan tidak boleh memperoleh kunci jawaban. Maksudnya misalkan kita membuat soal pilihan ganda, di dalam soalnya itu sudah tercangkup jawabannya, itu jadi kita tidak boleh membuat seperti itu karena itu terlalu mudah. Terus yang ketiga yaitu materi. Materinya tidak boleh terlalu mudah. Misalkan kita membuat untuk anak SMP, maka jangan kita kasih soal anak TK, dan jangan juga terlalu sulit. Misalkan anak SMP dikasih soal anak kuliah, jadi harus sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terus yang keempat yaitu konstruksinya. Jadi konstruksinya itu misalkan kita membuat tabel, grafik, dan lain-lain, kita harus memperhatikan cara penempatannya, harus bagus, rapi, dan bisa dimengerti oleh siswa yang membacanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita di dalam soal pilihan ganda itu pasti tercangkup satu kunci jawaban. Terus yang keempat yaitu kita juga membuat jawaban pengecohnya supaya siswa bisa benar-benar berpikir dalam mengerjakan soal pilihan ganda tersebut. Jadi kalau kita sudah bisa membuat dari C1 sampai C6, maka soal yang kita buat sudah bisa dikatakan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari ikut saya. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan contoh mana yang dinamakan dengan pengetahuan atau C1 sampai dengan C6 evaluasi. Jadi ini langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya langsung kita ke contoh soal yang pertama, yaitu pengetahuan atau C1. Contohnya nomor 1, substitusi nilai variabel. Soalnya jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3, maka nilai dari 4X min Y adalah, di sini sudah terlihat kita menggunakan kata kerja tak langsung. Kalau kata kerja langsung itu tanda terakhirnya itu tanda seru atau tanda tanya biasanya. Terus opsi A, B, C, D-nya udah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini termasuk ke dalam tampilan. Jawabannya itu D. Langkah penyelesaiannya 4X min Y sama dengan 4 dikali 2, karena X kan sama dengan 2, maka dikali 2 min dalam kurung min 3, karena Y-nya kan min 3 sama dengan 8 plus 3 sama dengan 11. Pengecohnya itu ada 3. Yang pertama yaitu A, 3. Salah karena siswa menghitung 4-nya itu ditambah 2 bukan dikali. Terus yang B-nya 5. Salah karena siswa mengabaikan tanda negatif pada Y. Jadinya kan 8 min 3 sama dengan 5. Seharusnya kan di sana min 30 min dengan plus. Terus yang C itu 8. Salah karena siswa hanya menghitung 4 kali 2 tanpa mengurangi Y.
Selanjutnya yaitu pemahaman atau C2, yaitu mengubah kalimat ke bentuk aljabar. Soalnya jika X sama dengan 5, maka bentuk aljabar dari selisih dari kuadrat sebuah bilangan dikurangi 7 adalah, di sini sudah terlihat opsinya sudah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jawabannya C, X pangkat 2 min 7. Alasannya, kuadrat sebuah bilangan yaitu dilambangkan dengan X pangkat 2. Selisih dengan 7 berarti dikurang dengan 7. Jadi bentuk aljabarnya X pangkat 2 min 7. Terus pengecohnya itu A, X min 7. Kesalahan umum siswa hanya melihat kata selisih dengan 7 lalu langsung mengurangkan X min 7 tanpa memproses bahwa yang diselisih salah kuadrat dari bilangan bukan bilangan itu sendiri. Catatan adalah bentuk dari perselisihan suatu bilangan dengan 7 bukan kuadratnya. Pangkat 2, kesalahan umum siswa terjebak pada urutan kata dalam kalimat atau menafsirkan kuadrat dan bilangan dikurangi 7 yaitu kuadrat dari hasil pengurangan sehingga menuliskan X min 7 pangkat 2. Catatan berarti kuadrat dari selisih bukan selisih dari kuadrat. Yang D yaitu X pangkat 2 plus 7. Kesalahan umum siswa keliru menafsirkan kata selisih sebagai penjumlahan. Ini seorang terjadi jika siswa hanya menangkap bagian kuadrat dari 7 lalu langsung menggabungkannya menjadi X pangkat 2 plus 7. Catatan selisih artinya pengurangan bukan penjumlahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan atau C3. Contoh soalnya, Rina membeli 2 pensil dan 3 buku tulis seharga 39.000. Jika harga sebuah pensil adalah 3.000, maka harga sebuah buku tulis adalah, opsinya sudah berurutan, jawabannya itu 11. Penyelesaiannya, total harga 2 pensil plus 3 buku, 2 kali 3 plus 3x sama dengan 39. 2 kali 3 kan 6.000, ditambah 3x sama dengan 39. 3x sama dengan 33, karena 39 dikurang 6.000 sama dengan 33. X sama dengan 11. 33 dibagi 3 sama dengan 11. Pengecohnya yaitu yang A 10.000, salah karena salah menyusun persamaan. Mungkin 3 buku dianggap total Rp 30.000. Yang B yaitu Rp 12.000, salah karena hasil dari 36 dibagi 3. Yang C itu 13.000, salah karena salah kurangi harga pensil, jadi hanya 3.000 total, bukan 2 buah. Selanjutnya yang keempat yaitu sintesis. Contoh soalnya seperti ini, dengan opsi yang berurutan, kunci jawabannya 1 dan pengecohnya 3. Selanjutnya yaitu yang kelima, analisis atau C5, menyusun model aljabar dan tabel. Sudah kita lihat tabelnya dengan opsi jawaban yang berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jawabannya B yaitu Y sama dengan 2X min 1. Penyelesaiannya beserta pengecohnya supaya siswa bisa berpikir lebih kritis. Lanjutnya yang terakhir yaitu C6 atau analisis. Contoh soalnya, kita ambil evaluasi nilai terkecil dari akar persamaan kuadrat. Soalnya diketahui suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Jika fx sama dengan 0, maka nilai x terkecil yang memenuhi persamaan tersebut adalah, jadi jawabannya di sini yaitu A, x sama dengan 1. Penyelesaiannya, pengecohnya di sini x sama dengan 3 juga membuat fx sama dengan 0. Tapi kan diminta yang di sini yang terkecil, jadi kita ambil x sama dengan 1. C-nya x sama dengan 4. Tidak memenuhi hasil mendekati 0 tapi tetap positif. Yang D, x sama dengan 5 itu semakin jauh dari 0. Itulah jika kita sudah bisa menentukan mana C1, C2, C3, C4, C5, C6-nya, maka kita sudah bisa membuat soal pilihan ganda dengan
baik dan benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.